Moibi. Dulu kan banyak banget ya rumor tentang hantu TPU Jeruk Purut. Sampai orang-orang tuh takut banget lah kalau lewat situ. Iya. Cuma katanya sampai sekarang tuh masih ada aja tuh orang-orang yang digangguin. Terutama ojol. Oke. Nah, jadi ada satu cerita tentang ojol, kita sebut aja namanya Pak Rahman. Pak Rahman ini tuh dapat orderan perempuan dan mau pulang ke Cilandak sekitar jam 10 malaman. Udah tuh akhirnya dia pick up lah si perempuan ini. Nah, mereka berdua nih lewat ke TPU Jeruk Purut. Pas lewat situ, tiba-tiba si perempuannya ini tuh bilang ke si Pak Rahman, "Aduh Pak, saya tuh biasanya takut banget nih lewat sini, soalnya serem banget kan. Tapi untungnya malam ini rame ya Pak, banyak orang yang di dalam makam." Jadi tuh si perempuan ini tuh katanya ngeliat banyak banget kayak orang-orang yang ada di dalam makam. Nah di situ dia mikir, oh mungkin itu orang-orang makam kali lagi pada ngecek makam atau apa gitu. Yeah. Terus Pak Rahman ngedenger itu tuh kayak dia diem aja dalam hati karena dia tahu itu tuh nggak ada siapa-siapa Muibi. Oh. Sepi banget. Jadi ngeliat cuma si penumpangnya doang. Iya. Oh. Akhirnya sampailah di rumah si perempuan ini. Si perempuan yang udah turun, Pak Rahman dapat lagi orderan. Nah, si Pak Rahman dapat orderan ini ke TPU Jeruk Purut. Jadi ada penumpang yang titik jemputnya tuh di TPU Jeruk Purut, Muibi. Oh. Oke. Di situ tuh kayak si Pak Rahman udah mikir, aduh firasatnya udah buruk banget lah. Iya. Pas dan dia juga mikir, aduh jangan-jangan ini bukan orang. Tapi namanya juga dia nyari rezeki, jadi akhirnya ya udahlah, gue ambil aja nih. Iya. Datanglah dia ke TPU Jeruk Purut itu. Pas dia sampai, dia mau ngechat nih. Tiba-tiba di cancel Moibi. Nah lagi kayak gitu, si Pak Rahman mikir, aduh mana udah sampai lagi dan di sini sepi banget lagi. Nah terus Moibi, Pak Rahman tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari sisi kanannya dia di area pemakamannya itu. Oke. Terus karena si Pak Rahman ini imannya emang lumayan kuat, akhirnya dia nengok lah, diliatin tuh sama dia. Dan ternyata Moibi, itu tuh ada sosok kuntilanak lagi duduk di atas batu nisan sambil dada-dadahin si Pak Rahman. Gila. Ngelihat itu si Pak Rahman kaget banget kan, dia langsung istighfar lah dalam hati, istighfar berusaha nenangin diri sambil dia ngomong lah, "Assalamualaikum." Terus kalian tahu nggak, si sosok kuntilanaknya itu ngejawab, "Waalaikumsalam." Gila. Dijawab. Cir, merinding gua. Wibi, katanya kan orang kalau mendekati ajalnya ya, dia tuh kayak ada perilaku-perilaku yang aneh gitu gak sih? Iya. Kayak ngasih tanda gitu kan. Iya. Nah ini gue dapet cerita, kita sebut aja namanya Adi. Adi ini tuh tinggal sama bapak ibunya, dan di dalam rumahnya ini tuh juga ada eyang putrinya. Nah eyang putrinya tuh kayak udah sakit-sakitan dan udah sepuh gitu. Nah ini ceritanya kayak yang gue bilang tadi di awal. Jadi si Adi sama bapaknya lagi nonton berdua di ruang TV sekitar jam 11 malam lah. Terus tiba-tiba eyangnya tuh keluar kamar bawa handuk, terus keluar rumah. Hah? Ngapain? Nah si Adi sama bapaknya tuh pas ngeliat itu tuh refleks langsung kayak eyang. Terus disamperin lah sama bapaknya si Adi nih, disamperin kayak dipeluk gitu eyangnya, terus di stopin. Di situ eyangnya sama bapaknya Adi tuh kayak diajak ngobrol gitu, tapi karena Adi duduknya agak jauh dan ngobrol tuh agak-agak suaranya kecil, jadi Adi cuma denger samar-samar, "But nama Darwis," kayak Darwis gitu. Oke. Nah Darwis ini itu tuh omnya si Adi, Oh. berarti adiknya bapaknya. Nah Darwis ini tuh udah meninggal dari dia tuh SMP. Meninggalnya kenapa? Karena dia tuh korban hanyut pas banjir tahun 80-an. Ya udah di malam itu tuh eyangnya ditenangin lah sama bapaknya. Akhirnya si Adi nanya lah ke bapaknya, Moibi, kalau misalkan si eyang tuh kenapa? Akhirnya diceritain lah sama bapaknya kalau si Darwis ini tuh mau pulang, makanya eyang tuh bawain handuk dari dalam kamar keluar. Oh. Karena dia kan korban hanyut kan. Berarti eyangnya tuh kayak halu gitu berarti ya? Iya kayak halu gitu karena udah tua banget kan, dan mereka mikirnya karena sakit-sakitan. Nah ya udahlah, akhirnya malam itu berlalu lah. Besokannya si Adi ini sendirian di rumah, cuma sama si eyangnya. Dia nonton TV lah maghrib tuh sendirian, dia ganti-ganti channelnya. Terus di situ eyangnya tuh tiba-tiba bawa handuk lagi keluar dari kamar lagi, bener-bener keluar dari rumah lagi. Nah kali ini tuh karena Adi tahu alasan eyangnya keluar rumah karena apa, jadi didiemin lah sama Adi karena dia juga takut kan. Sampai akhirnya nggak lama eyangnya tuh balik lagi masuk ke rumah, terus duduk di sebelah Adi nonton TV lah bareng sama si Adi. Terus tau nggak apa yang terjadi? Eyangnya duduk di sebelah Adi, diem aja ikutan nonton di layar TV itu bareng sama si Adi. Terus Adi kan lagi ganti-ganti channel ya.
Nah kalau misalkan lagi ganti-ganti channel kan kayak yang ada gambar, terus hitam, ada gambar lagi, hitam lagi gitu kan. Iya. Nah lo tau nggak, setiap si Adi ganti channel TV-nya, pas lagi layarnya hitam, si Adi tuh ngeliat jelas banget di sebelah eyangnya ada pocong ikutan duduk. Ih, aduh bangsat. Anjir. Terus tapi Adi tetap diem aja. Akhirnya dia ganti lagi lah channelnya. Tapi semakin diganti kan semakin ada hitam lagi kan. Pocongnya tuh makin jelas lagi kelihatan kalau itu tuh beneran pocong. Terus pas Adi mau ngeliat kanan pengen make sure kalau ini tuh pocong atau bukan, dia ngeliat lah, tapi nggak ada siapa-siapa, eyangnya doang. Terus pas di posisi lagi nengok ke eyangnya itu, eyangnya ini ngomong ke Adi. Dia bilang kalau nenek mau dijemput sama Darwis. Waduh anjir. Anjing. Jadi itu kayak kode kalau dia mau meninggal. Bener, Dan si pocong itu bisa jadi Darwis. bener Muy. Nah terus lo berdua tahu nggak, besokannya neneknya bener meninggal, Anjir. Beneran dijemput sama dijemput. Beneran tandanya kayak gitu. Iya. Anjing tandanya serem banget, Muy. Muy Bi, Ya. ternyata ada caranya untuk kita bisa tahu di rumah kita tuh ada pocong atau enggak, karena ada ciri-cirinya. Gue taunya dari mana? Jadi gue pengen cerita, ada satu perempuan namanya tuh Firda. Oke. Firda ini tuh tipe orang yang suka kebangun tiap malam karena dia tuh kelaparan. Jadi ada satu malam sekitar jam 2 pagi, dia tuh kebangun, terus akhirnya dia ke dapur lah, nyeduh mie instan. Terus dia mau makan di ruang TV. Nah awalnya tuh gak ada apa-apa, sampai akhirnya dia tuh kayak ngedenger dari belakang kupingnya dia ada suara laki-laki berat banget kayak gini. Terus abis itu dia kan refleks nengok ke belakang kan, tapi nggak ada siapa-siapa. Sebelum kita lanjut ceritanya, kita maskeran dulu pakai Macquarie Clay Stick dari Skintific ya. Gue lanjut ceritanya ya. Nah, setelah si Firda itu ngelihat ke belakang nggak ada siapa-siapa, bukan cuma itu doang tuh keanehan yang dia rasain. Jadi pas dia lanjut makan lagi, tiba-tiba mie instan yang dia makan itu tuh kayak berlendir gitu, Moy. Tiba-tiba aja. Iya, dan rasanya tuh kayak basi gitu. Dan sebelumnya dia makan juga enak-enak aja. Nah ini nih bagian yang paling nakutinnya. Jadi biar kalian kebayang, si posisi Firda itu kan dia lagi nonton di ruang TV. Di kanannya dia itu tangga menuju lantai 2 rumahnya. Ada satu momen TV-nya tuh mati sendiri. Terus tiba-tiba dia tuh juga ngedenger dari arah tangganya dia ada bunyi kayak dep dep dep. Kayak orang jalan. Iya bener Muy. Pas dia nengok Muy, Bi, ternyata ada 2 pocong lagi loncat dari bawah ke atas. Ih, ya Allah. Nah abis itu setelah kejadian itu dia langsung ceritalah ke nyokap bokapnya dia. Dan untungnya pas banget si bokapnya ini tuh kenal sama orang pinter. Nah terus si orang pinter ini tuh ngasih tahu kalau di rumah lo ada ciri-ciri ini, berarti rumah lo tuh sarang pocong. Yang pertama ada bau busuk sama bau amis tanpa sebab. Nah terus yang kedua, makanan yang ada di rumah lo suka tiba-tiba busuk gitu. Oke. Terus yang ketiga, suka ada suara rintihan. Dan yang terakhir, kalau sosok pocong di rumah lo udah umurnya ratusan tahun, frekuensi si pocong ini tuh bisa mempengaruhi barang-barang elektronik di rumah lo. Wow. Kayak contohnya tuh lampu kedap-kedip sendiri, sampai ya kayak Firda tadi, TV-nya mati sendiri. Lebih. Gokil. By the way, masker itu udah beres kan ya? Kita bersih-bersih dulu yuk. Oh iya, yuk. Yuk. Nah, jangan lupa pakai Macquarie Clay Stick dari Skintific biar kulit lo bebas jerawat.